Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-25. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami kirim ayat-ayat kecuali untuk menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada halaman Sittin Ba'dal Mi'ah 160, berkaitan tentang tidaklah musibah menimpa kita. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menimpa kita itu kecuali karena sebab kesalahan kita. Di surat Nuh kemarin, ayat yang ke-25, mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilun nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Di antara sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi karena sebab kesalahan mereka, maka mereka itu ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada bagi mereka selain Allah ansara. Jadi bukan hanya satu penolong, banyak penolong gak bisa memberikan pertolongan. Kan kalau seseorang, jamaah hormati, termasuk orang yang masih punya harapan, itu ada sebab-sebab datangnya pertolongan, entah syafaat, entah nanti yang terakhir itu rahmat Allah kepada hambanya, sehingga kesalahan itu Allah berikan maaf. Tapi kalau orang yang dosa-dosanya itu parah, kekufuran, itu mereka disiksa, ditenggelamkan, kemudian dimasukkan neraka, sama sekali yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Ini kita telah baca di pertemuan yang lalu. Jadi sekali lagi, ayat Allah berkaitan dengan adab-adab, hukuman-hukuman, sumbernya karena kesalahan kita. Sekarang masuk pada yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, fi bayani makna qauli ta'ala, penjelasan tentang makna ucapan Allah mimma khati'atihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, ai min kasrati dunubihim wa utuwihim wa israrihim ala kufrihim wa muhalafatihim rusulahum. Ya, dengan sebab kesalahan mereka. Satu, banyaknya dosa-dosa mereka. Dosa itu kalau sudah banyak, ya sudah merata, itu sumber datangnya musibah. Datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah kirim supaya orang mau kembali. Ini pertama. Yang kedua, utuwihim, kedurhakaan. Kedurhakaan. Yang ketiga, israrihim ala kufrihim, terus menerus di atas kekufuran. Orang kalau dalam kekufuran terus menerus gak mau kembali, bahaya ini. Yang keempatnya, menyelisihi penyelisihan mereka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa-dosa mereka itu menyebabkan seperti itu. Ughriqu fa udkhilun nara ai naqalu min tayaril bahar ila hararatin nar. Mereka itu dipindahkan dari arus yang mengalir lautan itu kepada panasnya api. Jadi ada api komplit.
Pertama diadab dengan air, mungkin dingin. Setelah itu diadab dengan panasnya api. Diadab dengan panasnya api. Sumber utamanya sekali lagi karena kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan itu dalam penafsiran Ibnu Katsir 4 tadi. 1, banyak. Salah kalau sudah banyak, sudah. Makanya kalau di dunia, kesalahan dunia saja, itu biasanya salah sekali, sudah dimaafkan. Baru dikasih istilah SP1. Salah kedua kali, wah gue sering pindu loh mas. Nanti kalau sudah berulang lagi, sudah. Nggak bisa ada toleransi. Ini kasratu dzunubihim. Yang pertama. Yang kedua, durhaka. Ketiga, terus-menerus di atas kekufuran. Orang kalau salah diingatkan tapi terus-menerus, lah ini sudah terlalu ini. Kalau bahasa kita, oh ini dablek tenan itu. Dablek. Dablek itu kalau kasaran nih, orang Jawa itu kuping budek moto piek. Opo itu bahasanya orang kan begitu. Kayak itu mbok kandani kayak apa, mbok karani koroki kayak apa, enggak mungkin masuk. Kenapa? Karena prinsip dia kuping buek moto piek. Wes. Itu sudah parah itu. Iya. Israr ala kufrihim. Yang terakhir muhalafatuhum rasulahum, penyelisihan mereka kepada utusan mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa amma ma yuriduhu ba'dun nas min qaulihim. Sekarang ada subuhat. Apa yang dibawakan sebagian manusia dari ucapan mereka? Ini subuhat ini. Apa? Hunaka biladun asyaddu maksiatin mintil kalbilat allati asabaha dalikal zilzal wa yujadu dualun asyaddu fujura mintil kalladhi darabaha dalikal i'sar. Subuhatnya apa? Di sana itu ada negeri-negeri yang negeri itu kemaksiatannya sangat parah dibandingkan dengan negeri yang tertimpa padanya gempa. Kan kadang kita ingatkan, kono-kono gempa itu peringatan Allah. Itu sumbernya karena mimma khati'atihim, kesalahan mereka. Orang ngeyel, kan kalau pertemuan yang lalu ngeyel itu satu, wah itu sudah alami itu. Jadi alam sudah tidak bersahabat. Kemarin dibantah, siapa yang jamaah hormati mengutus untuk alam itu seperti itu. Misalkan, ini sumbernya lempengan di bawah bumi. Siapa yang menggerakkan lempengan? Kok sampai lempengan itu bergerak, kemudian terjadilah benturan, terjadilah gempa dahsyat? Siapa? Orang kalau mengatakan hanya sekedar alam, hanya sekedar sebab akibat, tanpa memperhatikan pencipta sebab, telah keliru jalan. Lah yang kedua ini juga begitu. Kalau ada satu negeri maksiat, kemudian tertimpa misalkan gempa besar, kita katakan, kenapa tertimpa gempa? Oh, mimma khati'atihim. Karena kesalahan mereka. Loh, lah daerah lain aja ada yang lebih parah maksiatnya. Ini aman-aman itu. Aman-aman. Coba kalau di negeri kita, misalkan kayak di daerah tertentu mayoritas nyembah patung. Mayoritas nyembah patung. Ya, kemudian kemaksiatan, namanya minuman keras, namanya perzinaan, namanya buka aurat, biasa itu. Katanya yang pernah ke Bali itu kalau di pantai tertentu, wis. Itu kalau wong sing tegangan tinggi, wah, katoke jebol katanya. Wis saking aurat itu bukan lagi. Jadi ngomong pokoknya cuma 2 itu pun semampir tok gitu loh. Berjemur di pinggir laut. Loh kok kayak gitu aman? Kok kayak gitu aman misalkan? Wa yujadu dualun asyaddu fujura. Ditemukan negeri-negeri yang sangat fajir. Dari permisalan yang negeri itu misalkan dihantam oleh tornado. Loh, daerah sana kena tornado. Oh, mas, mimma khati'atihim. Barangkali ada kemaksiatan di sana. Orang jawab lagi, daerah sangat yang lain lebih parah kok. Tapi aman itu dari badai tornado.
fahadil iradatu layan bagi anturida aslah. Ini ya, jamaah hormati, yang mereka bawakan itu sebenarnya tidak ingin membawakan itu secara asal. Jadi bukan hanya cerita, bukan. Tapi apa? Li'anna hakal i'tirad ala hikmatillahi azza wa jalla fi af'ali wa qada'i wa qadari. Hakikatnya itu protes. Jadi bukan hanya cerita. Cerita, kono luwih parah itu tapi aman. Sana lebih parah tapi aman, ora gur cerita. Tapi hakikatnya ada unsur protes. Kalimat seperti ini medeni. Medeni, protes kepada hikmah Allah. Jadi seakan-akan Allah itu ketika mengirim ayat tidak sesuai dengan hikmah. Padahal kalau orang ingat, ya kemarin dibawakan tentang apa yang ini di surat Al-An'am ayat yang ke 42-44. Kemarin kan dibawakan di halaman 158 itu. Falaman nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu ahadnahum baghtah fa idahum mublisun. Jadi kalau mereka lupa terhadap apa yang diingatkan, kami buka kepada mereka pintu segala sesuatu. Justru terkadang satu negeri yang sangat kufur, sangat maksiat, Allah buka pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Nanti setelah itu Allah akan datangkan hukumannya dengan tiba-tiba sehingga mereka terdiam putus asa. Kalau bicara Los Angeles, bagaimana kekufurannya? Sebelum kena musibah itu, orang nanti bisa pakai dalil, kono sing nggone sangar ngeri. Ya, itu jangankan kok apa dosa-dosa besar. Jelas mereka itu orang kafir. Ya, perilakunya wah kurang ajar. Lanang seneng wong lanang itu. Lanang seneng wong lanang. Kadang rupanya itu ayu, tribane kakinya berbulu. Sikile metulu nih. Iya. Itu hal yang biasa. Orang bisa dulu itu sebelum kena. Wah, orang anggap wah. Lah bukti ini negeri yang sangat kufur kayak gini malah aman-aman saja. Tenang-tenang saja. Ya, coba sebelum kena musibah itu, kondisinya itu wah, orang mandang itu terkesima, terpukau. Rapi, bagus, indah. Tapi Allah berkehendak memberikan ayat itu karena hikmah. Jadi mengandung hikmah. Ada kalanya iki jar kese ini. Sehingga ketika mereka di puncak farihu bima utu, apa yang Allah berikan mereka bangga, seneng. Ya, ini kita diambang kemajuan yang luar biasa. Allah baru kirim. Allah baru kirim. Itu hikmah. Jadi kalau orang mengatakan sana aja yang sangat kufur aman, seakan-akan protes ketetapan Allah, ayat Allah yang Allah kirim tidak mengandung hikmah. Apa ora medeni? Kalimat seperti itu sangat-sangat berbahaya. Kedua, ya, ketetapan Allah dan takdir Allah seakan-akan tidak mengandung hikmah. Ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya, takdir Allah itu enggak ada hikmah. Malah ada itu orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu dolim. Allah Subhanahu wa taala itu dolim. Ya. Di mana itu ada pertanyaan. Salah satu pertanyaannya begini. Jadi ada orang kafir. Orang kafir itu baik dalam urusan duniawi. Ya. Tapi kenapa kok mereka tetap dimasukkan neraka? Berarti Allah itu dolim. Itu kalimat sekilas ya. Mau seorang baik dimasukkan neraka? Jawaban saya, jamaah hormati, Allah tidak dolim, Allah maha adil. Kalau misalkan Allah itu menghendaki timbal balik keadilan, Allah kasih kepada mereka umur, kebutuhan dicukupi. Allah meminta supaya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Padahal ibadah itu disuruh dipakai untuk membayar kebaikan Allah. Enggak setimpal itu. Orang ibadah sehari berapa jam? Taruhlah 5 waktu.
Sing patang rakaat itu misalkan 10 menit. Berarti 10 menit kali 3, 30 menit. Sing 3 rakaat, 2 rakaat, taruhlah dibikin 2 kali itu 15 menit. 45 menit itu. Sak dikire berarti berapa? Sak jam. Allah cuma minta waktu 1 hari 1 jam. Sementara 1 hari itu kenikmatan yang Allah gelontorkan kepada dia berapa? Tak sampaikan sing dolimi kowe apa Allah? Yang dolim itu kamu. Orang kafir itu dolim sekali. Lawang Allah cuma minta waktu segitu aja nggak mau kok. Nggak mau. Saudara yang saya hormati itu protes. Protes. Malah menuduh, oh ketetapan Allah itu tidak mengandung hikmah. Bukti ini kurang ajar ijarke. Tapi sing maksiat sithik. Lah ini sebenarnya kalau orang mikir, kita sesama saja. Sesama. Kalau orang sudah keterlaluan, apakah kita masih mau nasihati? Biasanya dijarke. Piye Mas? Wong kaya ngono jembok kandhani. Tadi loh. Kuping ya budek motone. Ya itu tadi. Itu karena orang dijarke. Tapi ada orang tertentu kesalahannya cuma sedikit, kita datangi, afan ya akhi. Saudaraku ini dibenahi. Dibenahi. Kalau orang yang baik bukan aku salah sithik mbok elekke. Soalnya sing keterlaluan aja kamu biarkan. Bukan dibiarkan. Satu, karena aku cinta kepada kamu. Jadi perhatianku kepada kamu lebih. Sampai masalah kecil diingatkan. Habis sana wis wong dablek jarno wae iku. Mbok kandhani enggak mungkin sampai kok. Saudara yang saya hormati, kalau orang membawakan kalimat yang disebutkan tadi, wong yang lain aja lebih sangat maksiat, lebih sangat fajir, aman-aman saja. Ya, itu seakan-akan protes terhadap ketetapan Allah. Inna Rabbana yahkumu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Rabb kami menghukumi apa yang Allah kehendaki, melakukan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan kehendak Allah. Kan seakan-akan kita itu ngatur. Ya Allah kono se, kono maksiatnya kurang ajar itu. Ya, seakan-akan kita makhluk tapi berani ngatur kepada Sang Pencipta. Kan kurang ajar banget. Kayak musim hujan. Ngene iki kudune wis panas. Lah kok ngudokne sing panas? Siapa yang ngatur alam semesta? Kamu atau Allah? Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, sikapnya ridho, termasuk dikirimnya ayat. Termasuk dikirimnya ayat untuk bikin takut. Sikap hamba ridho. Ya, sikap hamba ridho. Karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Wallahu yaqdi bil haq. Dan ketetapan Allah itu benar. Wa rabbuna la yus'al amma yaf'al. Dan Rabb kami itu tidak ditanya, tidak dimintai tanggung jawab terhadap apa yang Allah lakukan. Allah kok. Ya kalau bahasa kita suka-suka Allah. Walaupun apa yang Allah lakukan itu bukan bersumber dari teledor, sembrono. Semuanya dengan hikmah. Semuanya dengan hikmah. Nanti kalau orang sadar seperti itu, nanti dia tidak akan tanya seperti yang disebutkan tadi. Al-hikmatul balighah wal ilmu tam. Milik Allah itulah hikmah yang sangat puncak, ilmu yang sempurna. Wa mi wara'il ibtilaat hikamun wa asrarun ta'jizu ukuluna anil ihatati biha fadlan an idrakiha. Kemudian di belakang ujian-ujian itu ada hikmah. Ada rahasia-rahasia yang akal kita tidak bisa menjangkau. Ratekan pikiranmu. Tidak sampai pikiran kita. Apalagi sampai nanti pengetahuan. Oh, hikmah. Enggak akan. Makanya termasuk sinau yang membuang waktu itu apa? Belajar mengungkap rahasia takdir. Mengungkap rahasia takdir. Ada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu hikmahnya apa. Tapi yakin semua ketetapan Allah di balik itu ada hikmah, ada rahasia. Ada rahasia. Jamaah hormati, syariat pun begitu kok. Kadang orang tanya, kenapa ini nggak boleh? Apa sih hikmahnya? Nggak tahu. Kalau tadi malam
Nabi itu membenci kalau perang, salah satu kuda itu ada yang kudanya belang. Kaki kirinya belang, kaki kanannya belang tapi bersilangan. Jadi misalnya yang kaki kanan depan belang, kaki kiri belakang belang, sebelah kiri. Ya, ada belang, ada putih-putih. Nabi nggak suka itu. Ada pasukan misalkan, jaranmu belang sikile. Beliau tidak suka. Tapi tidak diterangkan hikmahnya itu. Makanya sikap kita, misalkan dua jaran seperti dibawa ke medan perang, ya jangan, nggak usah, yang lain aja. Ya, lah hikmahnya apa toh? Kalau jaran itu misalkan bulunya, kan yang penting kalau jaran di medan perang itu gagah, kendel, ya larinya cepat, kan itu yang dimanfaatkan. Tapi ketika Nabi tidak menyukai, sudah sikap kita dengar dan taat. Dengar dan taat. Sama seperti ayat. Sama seperti ayat. Ya wis lah, diambil pelajaran. Jangan protes. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulan poin ini, saudara yang saya hormati, kalau ada subuhat, dan ini sering terjadi. Angkono sing daerah ya sangat kufur, sangat fasik aja, aman-aman. Aman-aman. Tapi daerah ini yang masih ada orang yang sholat, tapi malah kena musibah. Jawabannya, semua yang Allah tetapkan mengandung hikmah. Semua yang Allah tetapkan mengandung hikmah. Kalimat itu kalau protes kepada ketetapan Allah, bahaya, bisa kufur. Bisa kufur. Sikap kita itu sebagai hamba, ora sah kakean takok. Hamba itu menerima. Makanya kata penulis, Rabbuna la yus'al amma yaf'al. Rabb kami itu nggak ditanya. Nggak ditanya, ya Allah kenapa? Enggak. Kita yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Selesai, kesimpulannya 2 poin itu. Kemudian ditutup dengan nas'allah ta'ala an yarzuqonal i'tibara wal adkar wal iti'at bima nu'adu bihi wa na'udzubillah min qaswatil qalbi allati tahulu dunal fahmi anillah wa an rasulihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah rezekikan kepada kita iktibar wal itkar. Iktibar wal adkar. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan mengambil pelajaran. Kilo pelajarannya. Kemampuan untuk mengambil peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, pelajarannya seperti ini. Pelajarannya seperti ini. Semua yang menimpa kita ada pelajaran. Jarang orang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa dirinya. Harusnya kita bisa ambil pelajaran. Apalagi orang mukmin itu kalau sudah kejeglong pisan, itu dia sudah ambil pelajaran. Lewat kono, wah, dia ingin banku langsung bledos. Itu nanti harusnya jalan yang kedua sudah hati-hati. Sudah hati-hati. Saya pengalaman yang terakhir itu Kidul Tugu Boto yang jalur ke mana itu? Ke Fajar Indah. Itu yang dari pom bensin Colomadu jualannya rusak. Kalau udan gini jeglongan nggak ketok. Saya pernah terburu-buru jeglong. Buahnya langsung bledos, pelek itu peyok. Wah, itu pengalaman berharga. Ya, orang kalau sudah punya seperti itu, harusnya dia ambil pelajaran. Hati-hati lewat kono. Hati-hati lewat kono. Ya. Kan seperti itu. Kalau orang mau mengambil pelajaran, lah ini kita minta sama Allah. Semoga semua ayat kita bisa ambil pelajaran. Semua kita bisa ambil pelajaran. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras. Hati yang keras itu terhalang dari bisa memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau hati sudah keras, ada ayat, itu nggak bisa masuk. Kalau bahasa kita, masuk telinga kiri mendat. Masih masuk mending ya. Ada kalanya orang tadi nggak masuk. Sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran. Itulah orang kafir. Yang orang kafir itu sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Bisu tuli buta. Wis pol-polan ini. Orang bisu jak ngomong. Meneng wae ae ora iso ngomong, Mas. Tuli. Kita bengok-bengok. Kuwi kuping apa cendelan? Nah, ora krungu memang kok. Walaupun kamu ngunek-unek, oh enggak dengar kok. Dunek-unek malah guyang-guyu. Buta, ya sama saja. Lah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya hati yang menghalangi kita dari
memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nikmat bisa memahami itu termasuk nikmat yang paling besar. Kata Imam Al-Qayyim, nikmat itu terbagi menjadi dua. Ada madiyah, ada maknawiyah. Madiyah itu sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan. Itu madiyah. Tapi kalau maknawiyah, nikmat maknawi itu husnul fahmi, husnul qasdi. Pemahaman yang baik, ketulusan niat. Orang kalau diberi ketulusan niat, diberikan pemahaman yang baik, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dia faham. Oh gitu toh. Itu nikmat yang luar biasa. Selesai. Ada 4 bahan renungan. Pertama, lillahi ta'ala hikamun wa asrarun fi tasurrafatihi bihadal kauni. Fala majala lil musadafati walal iswa'iyati. Allah itu memiliki hikmah dan rahasia berkaitan tentang pengaturan alam semesta. Alam semesta diatur sedemikian rupa, itu mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Contoh, musim kemarau hujan, musim hujan panas. Itu ada hikmah itu. Ada hikmah. Contoh satu tempat yang kalau poin terakhir tadi, maksiatnya kok mengantarkan Allah turunkan musibah. Tapi daerah yang lain kok malah maksiatnya sudah luar biasa, aman-aman. Mengandung hikmah. Bahan renungan yang pertama mengandung hikmah. Maka nggak ada tempat terjadi secara kebetulan, terjadi secara acak tanpa tujuan. Nggak ada. Tidak ada. Semuanya sekali lagi bukan terjadi secara kebetulan. Ini musim hujan ini di mana ya longsor itu? Pekalongan atau mana itu? Iya, longsor parah itu. Yang meninggal sudah berapa? 19-an. Iya, mobil-mobil itu. Iya, itu api-api, itu do penyok-penyok remuk. Itu bukan terjadi kebetulan. Bukan terjadi kebetulan. Terus kapan itu ada temen di daerah mana itu rel kereta api. Jadi pondasi relnya itu, tanahnya itu entek longsor. Bayangan saya itu kalau kereta lewat, apa enggak nyungsep itu. Ya, ini contoh saja. Jadi semua terjadi itu mengandung hikmah, ada rahasia, bukan terjadi secara kebetulan. Bukan terjadi secara kebetulan. Ini renungan yang pertama. Yang kedua, min rahmatillahi ta'ala irsalu ayatin yuhawifu ibadahu liyarji'u ilaihi fayarhamuhum. Termasuk kasih sayang Allah. Allah kirim ayat-ayat, yang ayat-ayat itu untuk menakuti hambanya, supaya mereka mau kembali kepada Allah. Allah kasih rahmat kepada mereka. Jadi dikirimnya ayat itu tanda kasih sayang Allah. Kalau satu negeri yang sangat fasik, sangat fajir, aman-aman, jangan-jangan Allah nggak kasih sayang. Kan tadi kalau bahasa kita kepada seseorang yang kita sudah tidak sayang, jarno mas, jarno. Ada orang naik motor pecicilan, ya, kenal potnya dibrong misalkan, jadi orang kerungu itu, wah ini, itu kadang orang ngandani itu tok nawai, ada nyungsep neng sawah, deloken. Lu pernah kejadian kan ada orang kecelakaan tapi numpaknya celelean itu bukan ditulung, pi mas loro, ramati mas. Tak kira modar bahasanya gitu. Itu kan menyakitkan sekali. Wong tiba loro klenger-klenger ora ditulungi. Kenapa? Ya itu tadi. Orang kalau sudah nggak kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang, mas, mbok ditandani. Ini yang kedua bahan renungan. Jadi rahmat Allah itu dikirim ayat-ayat, yang ayat-ayat itu supaya mau kembali. Ketiga, liyakun haluka ingda ayatillah al-kauniyati kahali rasulika alaihi salatu wassalam. Khaifan mustaghfiran taiban. Hendaknya keadaanmu di sisi ayat Allah yang kauniyah itu seperti keadaan Rasulmu alaihi salatu wassalam. Apa keadaan utusan Nabi kita, utusan Allah, yakni Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada ayat Allah? Pertama, khaifan. Pertemuan yang lalu itu disebutkan tentang angin. Begitu ada angin, Nabi berdoa itu, ya Allah, aku minta kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya,
kebaikan apa yang diutus dengannya. Allahumma inni as'aluka khaira hadirih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Berlindung dari keburukan angin. Sikap utusan Allah, Nabi kita seperti itu. Coba kita belajar. Jadi belajar kalau ada ayat Allah yang seperti itu, munculkan rasa takut. Tadi malam itu jam berapa? 11:30 mungkin ya. Udiane pol-polan ini. Saya itu, waduh, misalnya saya jebol siji bianjir itu terus piye. Namanya orang kepikiran ya, kepikiran. Saya cuman takut mudah-mudahan nggak ada angin lah. Kalau wono angin misalnya mabur gitu. Iya. Saya cuman berusaha mengamalkan sebagaimana teladan Nabi. Ada seperti itu muncul rasa takut. Saya ndonga, ya Allah, shayban nafi'ah, shayban nafi'ah. Deres tapi manfaat. Tapi bareng deresnya ra mandeg-mandeg. Ya Allah, hawalaina wala alaina. Ya Allah sekitar kami, jangan di atas kami. Itu saya cuman coba mengamalkan teladan Nabi SAW ketika ada ayat. Ketika ada ayat, wis coba terapkanlah. Ini keadaan kita kalau ada ayat Allah. Di perjalanan, bayangkan aja seperti itu. Pak motor udah deres ana angin misalkan. Itu ya hati-hati. Ya, lawang kadang nggak ada hujan, cuman nyingkiri banyu dan. Itu sebab kita mendapatkan musibah banyak itu. Jadi ono banyu nyingkir, tapi ternyata di sana banter. Termasuk yang dekat Konimek, yang kidul Konimek sing tong sing ini yang apa ya, dekat perempatan yang tong kedua itu. Itu kan ada rusak, sekarang udah diuruk. Itu rusaknya kan separuh jalan. Karena kalau dari sana gini kok ono bablas. Karena wah engko keserempet kok kidul piye. Allah bisa berkehendak. Jadi ayat Allah kauniyah, sikap kita coba teladani Nabi. Takut, istighfar, bertobat. Takut, istighfar, bertobat. Ini bahan renungan yang ketiga. Yang keempat, hunaka man yumhiluhumullahu ta'ala raqma kufrihim liyasdadu isman walillahi fi khalqi su'unun. Di sana ada orang-orang yang Allah lambatkan, ya, sementara mereka itu sudah melampaui batas kekafirannya. Yang tadi loh, contoh terakhir tadi, ada negeri-negeri yang sangat melampaui batas, tapi Allah malah undurkan, Allah malah tunda, dilambatkan, enggak dikasih dulu. Kalau yang atas tadi diterangkan ada hikmah. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ingat, Allah dalam makhluknya itu ada urusan-urusan. Ada urusan-urusan. Yaitu tadi, ini maksiatnya sidik langsung dikirim ayat. Allah ada perlu kok. Tapi yang sana sudah keterlaluan, kok Allah biarkan. Itu ada hikmah. Ada hikmah. Ya. Nanti ada itu strategi-strategi. Kadang orang-orang tertentu itu ya wis elek banget is ben tokno wae. Tapi sing elek sini dikandani. Aku ora seneng karo kowe gak ngandani, Mas. Lah itu loh. Jadi walillahi fi khalqihi su'unun. Milik Allah dalam makhluknya itu urusan-urusan. Allah yang berkuasa. Ya sudah. Ya sudah. Jangan seperti itu dipakai untuk protes terhadap ketetapan Allah. Protes terhadap ketetapan Allah. Karena kadang orang, lah aku jane wis mending no. Wis gelem salat ning musibah teko terus itu. Sana ora salat malah uni pepenak men, rezekine lancar ora tau lara. Ya, anggere posting piknik. Ya, mangan enak. Salat ora tahu tapi postingane piknik mangan enak. Ya, tapi wah aku sing wis salat wis gelem jaman ning masjid itu postingane alhamdulillah ala kulli hal. Anggere kalimat seperti itu berarti kena musibah. Ingat, walillahi fi khalqi su'unun, milik Allah dalam makhluknya itu ada urusan-urusan. Ya Allah berkehendak seperti itu, yakin mengandung hikmah. Wis pokoknya jalani saja, mesti di balik itu ada hikmah yang tersembunyi. Wallahu ta'ala alam, selesai ini dulu yang bisa kita baca. Nanti pertemuan seterusnya masuk pada Inja akum fasikum binaba'ing fatabayanu. Sikap kalau datang berita. Nah, ini sekarang hati-hati, termasuk kecanggihan teknologi itu
Kadang berita cepat sekali beredar. Cepat sekali beredar. Nanti kalau orang nggak hati-hati, apalagi orangnya modelnya aktif, ono berita langsung sebarke, Tribane bohong. Ya, termasuk yang kemarin tuh, jadi kita film apa tentang kiamat tuh, langsung diposting. Oh ini loh balasannya wong kafir kalau musuh wong Islam. Orang langsung percaya, tribane film. Ini hati-hati. Jadi orang terlanjur percaya. Jadi berita itu jangan gampang langsung disebarkan. Apalagi hanya sekedar katanya-katanya. Kayak kemarin yang Cemani itu pernah ada isu katanya ada apa? Ada klite. Wah, saya mikir, saya biasa mulai bengi dalane ya kono itu. Itu ya mikir, tapi ternyata bukan. Ya, terus bawa ke kelurahan itu komentari, "Loh, kok orang ono sing senam olahraga?" Kan kalau ketemu orang itu dia kuaploki, "Kok masih seutuh iman-iman, Mas, Mas." Nah, ternyata bukan klite. Coba kalau sudah terlanjur, wah ini klite remek gitu. Sing jotosi apa enggak ada perhitungan di sisi Allah. Dan ini hati-hati. Jadi berita itu jangan seseorang gampang itu percaya, cek dulu. Apalagi beritanya dari orang fasik. Nanti insya Allah kita akan baca. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Kalau bisa kita jawab. Jadi tetap diingatkan. Gimana cara mengingatkannya? Sepenting tidak dengan ucapan. Tidak dengan ucapan, dengan isyarat, dengan dipegang. Itu silahkan. Saya kalau sholat di samping saya ada anak-anak, namanya anak-anak ya. Itu kalau rame, saya bilang tak cekel sirahe, tak tablok gitu. Tapi kadang noleh gitu ya baru terus menang. Walaupun kadang tak tablok pindah gon. Namanya bocah ya. Iya, tapi tetap diingatkan. Dan ini coba semua kita perhatian. Jadi masjid itu rumah Allah. Jadi jangan sampai anak-anak di situ tuh gaduh. Kadang kita kalah dengan tempat-tempat orang musyrik. Tempat orang musyrik itu nggak boleh rame karena ini tempat sakral. Anak kita weling itu. Cok rame-rame. Ya, pada tempat ibadah orang musyrik. Sebelum ngaji kan kadang dolan nggon kaya ngono itu. Itu nggak berani. Tapi rumah Allah kadang kita nggak peka. Anak kita rame dijarke. Saya punya anak kecil-kecil. Oh, namanya anak itu tak elingke, tapi walaupun ya alhamdulillah ada perubahan nih, kadang moro dhewe. Mangkat dhewe gojekan. Tapi saya hafal gojekan anakku, nanti pulang aku gojekan ya. Tak tegur, tak ingatkan. Ya, namanya anak. Walaupun anak itu tegur itu nanti nggak diulangi. Ya sesuk diulangin nih. Soalnya kadang nggak seneng. Demi Allah bisa nggak akan ulangi lagi. Orang asa sumpah lah. Oh namanya bocah kok. Bocah saya wis ora tak percaya. Bocah walaupun sumpah ya ini. Ya, orang kadang nggak melayu. Itu yang ngomong. Saya tadi nggak lari-lari. Ini ngomong. Padahal ora melayu tapi ngomong. Tapi dia ngomong kan bener ya nggak lari-lari. Ya tetap diingatkan. Termasuk saya sering di Darussalam kalau pas taklim itu telat. Itu termasuk sekarang Darussalam itu agak rame bocah ya. Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu wah, itu wis ditegasi. Sekarang mulai agak rame. Sampai berapa kali saya nemu itu sama yang sepuh itu diingatkan agak keras. Saya malah pakai kayak arti kampleng itu. Lah tibane pas Gojek itu kita ana sing ngomong. Jadi dulu yang biasa ingatkan namanya Pak siapa itu. Terus ono kae, tapi nyeluk jenenge. Jadi misalnya namanya Pak Muhammad yang biasa ingatkan, Muhammad teko gitu. Lah padahal bapaknya yang ingatkan itu di sampingnya. Terus melayu metu, emang ngomong apa? Gitu. Iya, saya Darussalam kalau datang akhir anak masih rame ya tak suruh masuk. Nanti kalau sampai saya rame biasanya ya tak ceblek atau tak jawil gitu. Ya itu tetap diingatkan. Jadi rumah Allah itu supaya nanti betul-betul khusyuk untuk ibadah. Allah Ta'ala alam. Sampai para ulama itu kalau memang belum bisa diingatkan, nggak usah diajak. Kecuali kalau sampai ada pembahasan lah. Di rumah nggak ada yang ngomong. Kalau diajak mengganggu kekhusyukan sholat. Apakah saya sholat di rumah? Sampai ada pembahasan seperti itu menunjukkan pentingnya sekali. Ya nggak harus misalnya
Wah, anggere anu tak kamplengi tenan ning oleh gojek. Ya jadi masalah wong anak dikamplengi. Wong anak itu ya, kita sering loh. Kadang nyesel. Wah, si kaploki gitu nangis itu. Bareng anu bar kuwi wis, kita nyesel ngopo mau dadi konoke. Namanya bocah kok. Tapi tetap diingatkan, tetap diingatkan. Dan nanti dideken. Ya, bukan kan ada orang yang nggak peka itu dia sendiri yang bawa tapi dia sendiri nggak perhatian. Itu namanya tidak peka. Sekian ulama. Jadi ulama kasih nasihat tentang fatwa-fatwa kalau sampai mengganggu kekusukan itu ya hati-hati. Kita bisa mendapatkan dosa. Allah Ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.